Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kamu juga. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Bagaimanapun kita bersyukur untuk tahun 2023. Kita bersyukur untuk kasih karunia-Nya, kebaikannya, pemeliharaannya, berkat-berkatnya, perlindungannya, bahkan untuk sesuatu yang tidak baik yang pernah terjadi. Pada akhirnya kita tahu Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita juga bersyukur. Bersyukur untuk tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Di tahun 2023, the year of divine restoration. Tahun di mana semua milikmu yang pernah hilang akan dikembalikan. Dipulihkan Tuhan. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik secara kualitas, secara kuantitas. Firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya setelah Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia tinggal di sana, sampai nanti Dia datang yang kedua kali, semua yang pernah hilang dari dunia ini, termasuk milikmu yang pernah hilang, semuanya harus dikembalikan. Kita sudah sama-sama belajar sepanjang tahun ini bagaimana caranya menerima pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, kalau saudara masih ingat, miliki sikap yang sama seperti Daud. Betul, ketika Daud mendengar anaknya mati, dia kehilangan anaknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak komplain sama Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan, dia bangkit, dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Apapun kehilangan yang pernah saudara alami di masa-masa yang lalu, terutama di masa-masa pandemi, kehilangan milik saudara yang paling berharga, mungkin kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, jangan komplain, jangan bertanya kenapa Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan salahin Tuhan, jangan marah sama Tuhan, tapi datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Praise Him. Amin. Pemulihan akan terjadi. Seperti Daud, dipulihkan jauh lebih baik keadaannya. Dia punya anak yang bernama Salomo. Salomo yang membawa Israel pada zaman keemasannya. Yang kedua, percaya semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia tergantung di sana bukan hanya sebagai korban penebus salah, tapi dia tergantung di sana menggantikan posisi saudara, posisi saya sebagai orang yang bersalah. Membayar ganti 120% supaya hari ini saudara dan saya percaya sama Yesus. Apapun kehilangan yang saudara alami akibat dosa atau kesalahan saudara sendiri, karena Yesus sudah bayar, akan dikembalikan kepadamu 120%. Amin. Ingat baik-baik. Yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Itu sebabnya setiap kali saudara mengalami kehilangan, datang sama Tuhan dan berkata, pulihkan saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Kita sudah lihat firman-Nya. Bangsa Israel begitu banyak kehilangan, tapi Alkitab berkata, tidak ada satupun yang datang kepadaku dan berkata pulihkan. Tapi hari ini kita mengerti, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Apapun kehilangan, datang sama Tuhan dan berkata, restore, restore, pulihkan, pulihkan. Dan kita sudah belajar, semakin besar kehilangannya, semakin besar pemulihannya. Amin. Jadi intinya adalah tetap datang sama Tuhan. Waktu saudara datang sama Tuhan, Alkitab berkata, kamu yang datang sama Tuhan datang dari pintu gerbang utara, keluar dari pintu gerbang selatan. Kamu yang datang dari pintu gerbang selatan, keluar dari pintu gerbang utara. Janganlah seseorang keluar dari pintu gerbang kemasukannya, tapi seorang harus keluar dari pintu gerbang yang di seberangnya. Artinya apa? Waktu saudara datang sama Tuhan, keadaanmu waktu kamu pulang tidak sama seperti waktu kamu datang. Keadaanmu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk sepanjang tahun 2023, di mana anak-anak Tuhan dalam gereja ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2023, bukan berarti the year of divine restoration stop sampai di sini, tidak. Akan terus berlangsung. Amin. Akan terus berlangsung karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memulihkan kehidupan anak-anaknya dalam seluruh area kehidupan mereka. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2024 dan saya ingin sharing sama saudara
sebelum kita masuk tahun 2024, saya mau saudara mengerti isi hatinya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan peduli sama saudara, betapa Tuhan mau saudara mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya saudara bisa menerima dari Tuhan. Ini sebagai bekal untuk saudara mengerti minggu depan, the theme of the year 2024. Kebanyakan orang berpikir bahwa semakin saya berbuat benar, saya semakin benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan semakin mendengar doa saya. Ini jauh dari kebenaran Injil. Itu tadi namanya kebenaran karena perbuatan. Tetapi Injil bukan kebenaran karena perbuatan, tetapi Injil kebenaran karena iman. Injil bukan berbicara tentang perbuatan yang benar. Saya tidak menentang perbuatan yang benar. Berbuat benar itu harus, berbuat benar itu penting. Tetapi Injil adalah percaya sesuatu yang benar. Saudara percaya sesuatu yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Amin. Percaya sesuatu yang benar. Percaya Yesus. Percaya sama semua pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Maka semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan akan datang dalam kehidupan saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Bahwa ia akan memiliki dunia. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Bukan kebenaran berdasarkan perbuatan. Tetapi karena iman. Iman kepada Yesus. Kepada apa yang sudah Yesus selesaikan. Saudara siap diberkati Tuhan? Amsal pasal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya, perhatikan baik-baik apa yang kamu dengar. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Perhatikan baik-baik apa yang kamu lihat dan kamu baca. Jadi, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bisa masuk ke dalam hidup saudara melalui dua pintu. Yang pertama, melalui telinga saudara, ear gate. Yang kedua, melalui mata saudara, eye gate. Betul? Kemudian dikatakan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi firman Tuhan yang saudara dengar melalui telingamu, ear gate, dan firman Tuhan yang saudara baca melalui matamu, eye gate, kamu simpan dalam hatimu. Amin. Kalau saudara senantiasa memberikan perhatian kepada firman Tuhan, memfokuskan dirimu sama firman Tuhan, memberikan telingamu, memberikan matamu, fokus kepada firman Tuhan, kemudian menyimpannya dalam hatimu, apa yang terjadi sama saudara? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, itu menjadi kehidupan buat saudara, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Firman Tuhan bisa menjadi obat yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Yang saya tahu, obat itu sifatnya bagus untuk organ tertentu, tapi dia tidak baik untuk organ tubuh yang lain. Tetapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh tubuhmu tanpa memberikan efek samping yang negatif terhadap organ yang lain. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Ayat sebelumnya tadi mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, tapi simpan semuanya di dalam hatimu. Dengan demikian kamu menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Kenapa? Karena saudara hanya menyimpan firman Tuhan. Beginilah caranya saudara menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kamu simpan hanya firman Tuhan, perkataan Tuhan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James adalah keep your heart with all diligence. Tapi dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah dari semua yang harus kamu jaga, ada satu yang harus kamu jaga. Jaga hatimu. Dari semua yang kamu jaga, satu hal yang harus kamu jaga. Jaga hatimu. Nggak perlu jagain sainganmu. Liatin apa yang sedang dia lakukan. Nggak perlu. Saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara tidak bisa menjaga apa yang ada di luar saudara. Dari semua yang harus kamu jaga, yang paling penting, jaga hatimu. Jaga hatimu, proteksi hatimu. Pastikan jangan ada sesuatu yang jahat dari luar datang, masuk, dan tersimpan dalam hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan hanya yang baik yang masuk ke dalam hatimu dan tersimpan dalam hatimu. Apa itu? Firman Tuhan. Waktu firman Tuhan tersimpan dalam hatimu, Tuhan berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Guard your heart. Tuhan hanya pesan, jaga hatimu. Kenapa Tuhan pesan jaga hatimu? Kenapa? Kamu jaga hatimu, aku yang akan jaga apapun yang di luar kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kalau saudara mendengar berita-berita yang buruk, sekarang ini udah banyak berita-berita yang buruk tentang tahun 2024. Waktu kamu mendengar berita-berita yang buruk tahun 2024 akan begini, akan begitu. Tarik napas yang panjang. Dan saya percaya, saudara nggak perlu khawatir tahun 2024 kalau yang tersimpan selama ini dalam hatimu adalah firman Tuhan. Tarik napas yang panjang, dan kamu bisa katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun orang berbicara tahun 2004 lebih gelap, lebih kelam, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku nggak pernah takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, artinya apapun keadaannya, sekalipun buruk, tetap ada makanan dalam rumahku. Dan aku percaya, hanya kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Amin. Selama yang tersimpan baik, maka yang keluar baik, yang kamu rasakan apa? Damai, sejahtera. Kamu gak bisa jaga apa yang di luar saudara. Saudara gak bisa jaga apa yang akan terjadi tahun 2024. Saudara gak bisa ngatur apa yang terjadi tahun 2024. Tapi yang bisa kamu jaga adalah guard your heart. Karena dari sinilah akan terpancar apa? Kehidupan. Nah, pertanyaan saya, kenapa hatimu ini harus dijaga? Question. Kenapa harus dijaga? Kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan hatinya manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini karakteristik hatinya manusia. Ini karakteristik hatinya saudara dan saya. Apa karakteristiknya? Membuahkan kejahatan semata-mata. Itu sebabnya harus dijaga. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James. And every imagination of the thought of his heart only evil continually. Hati saudara, hati saya membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan, kata kecenderungan di sini terjemahannya yetser, kata benda. Apa itu? Imajinasi, pikiran-pikiran. Jadi hati saudara, hati saya itu kecenderungannya membuahkan pikiran-pikiran yang jahat. Betul? Pikiran-pikiran yang jahat bukan hanya tentang iri, tentang apa, tapi nggak percaya pun itu jahat.
Kamu berpikir, wah tahun 2024 ntar saya begini. Itu membuat kejahatan. Itu sebabnya hatimu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena karakteristik hatinya manusia, kecenderungannya membuahkan kejahatan. Ada imajinasi dalam hatimu. Ada pikiran-pikiran yang muncul. Nah, pikiran-pikiran yang muncul ini semata-mata selalu membuahkan kejahatan. Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Seperti kita ketahui setelah peristiwa air bah, hanya Nuh dan keluarganya dan segala sesuatu yang ada dalam bahtera yang selamat. Betul? Kita tahu bahwa bahtera menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Jadi selama saudara dan saya ada dalam Tuhan Yesus, saudara aman. Tidak ada penghukuman buat mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Setelah Nuh turun, Alkitab menceritakan dia membangun mezbah, kemudian dia mempersembahkan korban di atas mezbah yang dia bangun. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, kenapa harum? Karena mengingatkan akan anaknya. Tuhan berfirman dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Ini karakteristik hatinya manusia. Sejak kecil yang timbul dalam hatinya adalah jahat semata-mata. Terjemahannya, for the imagination, yetzer, of man's heart is evil from his youth. Jadi sejak kecil, bukan udah gede, sejak kecilnya, imajinasi, pikiran-pikiran yang muncul dalam hatinya manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak dikatakan hatinya manusia jahat? Kenapa dikatakan ada imajinasi? Pikiran-pikiran yang muncul dalam hati manusia adalah jahat. Jadi dalam hati saudara, dalam hati saya, ada pikiran-pikiran yang muncul. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai muncul pikiran yang jahat. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya menjaga? Firman Tuhan yang kita dengar dari telinga, firman Tuhan yang kita baca dari mata, simpan semua dalam hati. Simpan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, perhatikan baik-baik. Saudara harus mengerti prinsipnya. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Saudara harus selalu berdoa, minta sama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang mulia, supaya Ia menjadikan Roh Kudus yang ada di dalammu. Sekarang Roh Kudus ada dalam saudara. Minta supaya Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Waktu kamu memfokuskan dirimu kepada firman Tuhan, mengarahkan telingamu kepada firman-Nya, matamu tertuju kepada firman-Nya, kamu baca firman Tuhan, minta supaya Roh Kudus yang ada di dalammu menyingkapkan Yesus sehingga kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Pastikan hatimu terisi dengan firman Tuhan. Tapi tidak sampai di sini. Waktu kamu mengisi hatimu dengan firman Tuhan, kamu harus bergantung sama Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menyingkapkan Yesus dengan benar, sehingga kamu mengenal Dia dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar adalah pengetahuan di atas pengetahuan.
Ini pengetahuan yang luar biasa. Bergantunglah sama Roh Kudus. Setiap kali mau baca firman, dengar firman, berdoa sama Tuhan. Roh Kudus, buat saya mengerti, buat saya bisa melihat dan mengenali Yesus dengan benar. Dari firman yang saya baca, dari firman yang saya dengar. Waktu saudara bisa mengenal Yesus dengan benar, melihat Yesus dengan benar, apa yang terjadi sama saudara? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Waktu kamu melihat Yesus dengan benar, dia akan membuat mata hatimu terang. Hati saudara punya mata. Ini tidak lain tidak bukan berbicara tentang imajinasi. Your imagination. Imajinasimu jadi baik. Pikiran-pikiran yang muncul dalam hatimu ini jadi baik. Kenapa? Karena kamu mengenal dia dengan benar. Oh, ternyata Yesus seperti ini buat saya. Jadi pikiran-pikiran yang muncul dalam hatimu, imajinasi yang muncul dalam hatimu, bukan imajinasi yang buruk, tapi imajinasi yang baik, yang benar. Kata terang di sini terjemahannya adalah photizo, yang artinya enlighten. Sehingga imajinasimu menjadi baik, menjadi terang, sehingga kamu bisa melihat, sehingga kamu bisa mengerti. Mengerti apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa itu? Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saudara, bagi saya. Waktu kamu baca firman Tuhan, bergantung sama Roh Kudus, minta Roh Kudus biar engkau menjadi roh hikmat dan wahyu, sehingga saya bisa mengerti Yesus dengan benar. Waktu kamu mengerti dia dengan benar, kamu melihat dia dengan benar, apa yang terjadi? Mata hatimu terang. Muncul pikiran-pikiran yang baik. Kenapa? Karena kamu bisa melihat warisanmu dalam Yesus. Amin. Kamu bisa melihat warisanmu dalam Yesus. Waktu kamu melihat dia, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Roh Kudus beri saya wahyu. Apa yang dilakukan gembala yang baik terhadap saya domba-dombanya. Oh, dia membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Dia membimbing kamu ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kamu. Sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, kamu gak akan pernah takut bahaya. Kenapa? Tetap ada makanan buat kamu. Tetap ada perlindungan buat kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia tetap menjadi kesayanganmu. Dan ini yang akan terjadi dalam hidupmu kalau dia menjadi gembalamu. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Kamu dengar firman itu, kamu simpan dalam hatimu. Amin. Kamu simpan dalam hatimu, kamu bisa melihat semua warisanmu dari gembalamu, sehingga waktu kamu dengar kabar buruk, kamu gak pernah takut. Kenapa? Karena kamu bisa melihat warisanmu. 2024 boleh kelam, tapi yang terjadi sama saya, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti saya sepanjang umur hidup saya. Itu sebabnya kenapa hatimu harus dijaga. Hatimu harus dijaga, ini dijaga. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan dengan yang lain. Tapi dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kamu dengar, dengan firman Tuhan yang kamu baca. Waktu kamu baca, kamu dengar, jangan bergantung sama kekuatanmu. Jangan sombong, wah ini saya udah tahu, ini mah udah tahu. Yang saya ketemukan, orang yang sombong seperti ini, waktu buka firman Tuhan, mereka gak dapat apa-apa. Roh Kudus akan membantu menyingkapkan, sehingga saudara mengenal Yesus dengan benar kepada orang-orang yang rendah hati. Kepada orang-orang yang memiliki hati seperti seorang anak. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur engkau sembunyikan ini semua kepada orang bijak, orang pandai. Tapi engkau bukakan kepada orang-orang yang kecil. Jadi setiap kali dengar firman Tuhan, rendahkan hatimu. Sekalipun kamu sudah pernah dengar, sudah dapat pewahyuannya. Tapi saya mau kasih tahu, dari satu firman Tuhan ada begitu banyak pewahyuan yang baru yang bisa saudara dapat. Rendahkan hatimu. Minta bantuan sama Roh Kudus. Bergantung sama Roh Kudus. Minta supaya dia menjadi roh hikmat dan wahyu. Sehingga kamu bisa melihat dia dengan benar. Waktu kamu bisa melihat Yesus, apa yang terjadi? Mata hatimu terang. Enlighten.
Imajinasi yang muncul dalam hatimu baik. Kenapa? Karena kamu bisa melihat warisanmu dalam Tuhan. Inilah bagian saya dalam Tuhan. Dunia boleh gelap, tapi ini warisan saya dalam Tuhan ketika dunia gelap. Jadi saudara nggak perlu takut. Amin. Jadi minta bantuan sama Roh Kudus. Kamu bisa melihat Yesus, kamu bisa melihat warisan. Aduh, ini hampir bocor ini. Oke, lanjut. Harus sampai di sini aja. Pesan saya sebelum masuk 2024, jaga imajinasi hatimu. Oke, kita lanjut sedikit. Perhatikan baik-baik. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikanlah mesbah di situ bagi Tuhan. Ayat ke-14. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Sebab negeri yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan aku akan membuat keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sekiranya ada yang bisa menghitung debu tanah, maka keturunanmu akan dapat dihitung. Kemudian Tuhan berkata sesuatu yang aneh. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Saudara tahu berapa panjang, berapa lebar negeri ini? Butuh waktu berapa lama untuk menjalani panjang dan lebar negeri ini? Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Pertanyaan saya, apakah Abraham setelah itu menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya, menetap dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi dia. Tidak menjalankan negeri itu menurut panjang dan lebarnya secara fisik. Karena dia tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Dia tahu yang dimaksud adalah menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya dalam imajinasinya, dalam hatinya. Dia dengar firman Tuhan, dia lihat firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan melalui telinganya, dia lihat firman Tuhan, warisannya melalui matanya. Dan Tuhan berkata, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Dia tahu, apa itu? Simpan semuanya dalam hatimu. Renungkan. Dia dengar firman Tuhan, dia lihat firman Tuhan, dan sekarang Tuhan minta kamu simpan semuanya dalam hati. Pertanyaan saya, bagaimana selanjutnya caranya semua yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham datang dalam kehidupan Abraham? Bagaimana caranya? Cara yang sama berlaku buat saudara, buat saya. Karena saudara saya adalah keturunan Abraham. Barang siapa milik Kristus, ia keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagaimana caranya? Oke, bocoran sedikit lagi. Ayat berikutnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Perbendaharaan di sini juga berbicara tentang imajinasi, pikiran-pikiran yang muncul dalam hatimu. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari mana? Dari hatinya. Kalimat yang terakhir ini penting sekali. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Masih ingat ayat yang pertama tadi? Hai anakku,
perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah semua dalam lubuk hatimu, karena itulah kehidupan. Karena itulah kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab juga mengatakan, barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Artinya kalau kamu mau melihat hidupmu baik, kamu harus mengeluarkan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu keluar dari hati yang memiliki perbendaharaan yang baik. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu harus menjaga imajinasi, pikiran-pikiran yang muncul dalam hatimu. Betapa pentingnya. Kalau kamu membiarkan hatimu dipenuhi dengan sesuatu yang buruk, terus buruk, nggak pernah masuk firman Tuhan, maka yang keluar apa? Perkataan yang buruk. Kamu akan melihat semua yang buruk. Tapi kalau saudara menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, isi hatimu dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan firman Kristus, minta bantuan Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus, kamu bisa melihat, enlighten, bisa mengerti warisanmu dalam Kristus. Maka yang keluar apa? Yang baik. Maka kamu akan melihat sesuatu yang baik. Seberapa banyak di antara saudara mau melihat kehidupan, mencintai hidup, hari-hari baik sepanjang tahun 2024? Jaga hatimu. Guard your heart. Kamu gak bisa jaga apa yang di luar sana. Kamu gak bisa atur apa yang terjadi di tahun 2024. Bahkan kita gak tahu. Tapi Tuhan hanya minta satu. Guard your heart. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga? Karena hatimu semata-mata hanya membuahkan kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi tahun 2024. Ketidakpercayaan, kekhawatiran, what if. Itu hatinya manusia. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya? Pastikan isi hatimu dengan firman Tuhan. Dengan sesuatu yang baik. Amin. Dan mata hatimu menjadi terang. Enlighten. Kamu bisa mengerti warisanmu dalam Tuhan. Kamu tahu warisanmu dalam Tuhan. Kamu tahu bagianmu. Betapa mulianya kekayaan yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Ada bagianmu, ada warisanmu. Jaga itu semua. Amin. Orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Selama hatimu tersimpan yang baik. Selama imajinasi, pikiran-pikiran yang muncul selamanya baik. Maka yang keluar adalah yang baik. Waktu keluar yang baik. Barang siapa mau mencintai hidup, melihat hari-hari baik, dia harus menjaga perkataannya baik. Perkataan yang baik, maka hari-hari di depan akan baik. Hari-harimu baik. Tahun 2024 adalah hari-hari yang baik. Amin. Jaga hatimu. Guard your heart. Sampai di sini. Amin. Karena nanti minggu depan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Lebih daripada ini. Jadi pesan saya sebelum kita melangkah ke tahun 2024, jaga imajinasi hatimu. Kenapa harus dijaga? Karena hati kita, Tuhan berkata, sejak kecil. Bayangin ya, sejak kecil loh. Sejak kecil. Itu semata-mata hanya membuahkan kejahatan. Itu sebabnya hatimu harus dijaga. Ada ketidakpercayaan, ada kebimbangan. Bukan hanya iri hati, dendam, dengki, bukan hanya itu. Ketidakpercayaan, kebimbangan. What if. Itu kan artinya kita tidak menghargai Tuhan. Kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apapun.
Kita tahu terlebih lagi Yesus sudah mati buat kita. Ada warisan yang sudah siap kita terima. Tapi selalu hati kita tuh membuahkan kejahatan. What if? Bagaimana? Selalu khawatir. Nah, itu yang harus dijaga. Karena selama yang tersimpan itu yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang tidak baik. Maka yang keluar adalah yang tidak baik. Orang yang jahat menyimpan barang yang jahat dalam perbendaharaan yang jahat. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya tersimpan pikiran yang jahat, yang keluar jahat. Yang terjadi apa? Kamu tidak mencintai hidupmu nanti. Kamu komplain. Kamu tidak melihat hari-hari baik. Jaga hatimu. Jaga imajinasi hatimu. Biarkan pikiran-pikiran yang muncul itu hanya pikiran-pikiran yang baik. Nggak ada jalan lain selain daripada arahkan telingamu kepada firman Tuhan. Matamu pastikan jangan menjauh dari firman Tuhan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, firman Tuhan simpan semua dalam hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Demikianlah caranya kamu menjaga hatimu. Hanya isi dengan firman Tuhan. Dari situ kamu bisa melihat. Mata hatimu terang. Kamu bisa melihat dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa kayanya kemuliaan Allah yang sudah disiapkan buat saudara buat saya. Itu warisan saudara buat saya. Dunia mau terjadi apapun, 2024 orang boleh menggambar apapun, tapi kamu udah tahu warisan saudara. Inilah yang terjadi sama saya sekalipun dunia gelap. Maka perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik, dan kamu akan melihat hari-hari baik sepanjang umur hidupmu. Amin. Saya rasa khotbah saya hari ini simpel sekali. Bisa saudara mengerti. Jadi sebelum masuk tahun 2024, ingat, jaga imajinasi yang muncul dalam hatimu. Bilang kiri kanan saudara, jaga hatimu. Isi dengan firman Tuhan. Sudah diberkati? Siap masuk tahun 2024? Amin. Jangan melihat tahun 2024 seperti orang dunia melihat. Jangan menduga-duga apa yang akan terjadi di tahun 2024 seperti orang dunia menduga-duga. Tapi hadapi tahun 2024 dengan pengharapan yang kamu miliki dalam Kristus Yesus. Apa itu pengharapan dalam Kristus Yesus? Elpis. Confidence, expectation of good in the future. Memiliki rasa percaya diri bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan saya. Amin. 2024 akan jauh lebih baik buat saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari kami mengerti. Betapa Engkau begitu mengasihi kami, peduli kepada kami. Engkau mau kami mengalir bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang selalu berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. God your heart. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup mengendalikan apapun yang ada di luar kami. Tetapi hanya satu yang kami sanggup lakukan, menjaga hati kami. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar, karena kami tahu Engkau yang besar yang akan menjaga segala sesuatu yang ada di luar kami. Kami percaya, selama kami menyimpan sesuatu yang baik, firman-Mu dalam hati kami, maka imajinasi yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul dalam hati kami adalah pikiran-pikiran yang baik. Sehingga apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kami yang baik. Kami memperkatakan yang baik. Maka hal-hal yang baik akan terjadi sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin.